Sekarang kita akan mencoba transformasi berikutnya adalah rotasi. Rotasi yang kita pakai adalah rotasi terhadap titik pusat O. Sekarang misalkan di sini ada titik pusat O, kita ambil titik pusat O ya. Kemudian umpama ada titik A, namanya rotasi berarti diputar ya. Nah, misalkan ada titik A. Titik A di sini adalah koordinat 4,2 ya, 4,2 sampai sini. Oke, sekarang titik A ini dengan pusat O kita akan putar. Ini apa sih yang mau diputar? Nah, ini dia. Yang diputar adalah titik A 4,2. Pusatnya O, kita akan putar. Ya, kita akan putar sejauh terserah kita maunya, sudut berapa soal itu maunya ya. Umpama diputar sejauh 90 derajat ya. Kita akan putar sejauh 90 derajat ya, umpama ya. Nah, ternyata setelah kita putar A ini sejauh 90 derajat, maka posisinya ada di sini. Ini kan sudut putarnya 90 derajat. Posisinya di koordinat negatif 2,4. Seandainya kita punya A yang lain, umpama saya punya A itu kalau tadi berkoordinat 4,2. Sekarang andai kata saya punya titik A yang lain dengan koordinat ini 3,3 diputar terhadap 90 derajat, maka dia jatuhnya di, nah ini dia diputar. Kalau misalkan saya punya titik yang lain A-nya di 2,5, maka diputar sejauh 90 derajat, jatuhnya di negatif 5,2. Dan seterusnya dimanapun posisi A, berapapun nilai alfanya, pasti ada bayangannya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan aljabar matrik? Kalau menggunakan aljabar matrik, maka matriknya pun yang sesuai, yaitu matrik rotasi. Nah, matrik transformasi rotasi itu adalah ini: cos alfa min sin alfa, sin alfa, cos alfa. Ini agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya, ini matriks transformasi untuk rotasi. Cara pakainya bagaimana? Cara pakainya adalah misalnya kita akan mentransformasikan A 2,2 yang diputar, misalkan ya, yang diputar dengan sudut pusat O, dengan alfa umpamanya 90 derajat. Ini kan 90 derajat. Sekarang cara tentukan bayangannya. Nah, maka bayangannya bagaimana? Bayangannya di mana? Ini saya sekarang caranya seperti tadi lagi. Kita susun di sini bayangannya, lalu ini matriks rotasinya dikalikan koordinat titik yang akan ditransformasikan. Bayangan kita misalkan koordinatnya x, y aksen. Matriks rotasinya tadi itu sudah jelas. Cos alfa negatif sin alfa, cos alfa. Alfa adalah sebesarnya sudut putarnya. Nah, kebetulan di sini sudut putarnya sebesar 90 derajat. Berarti sini tinggal dimasukkan cos 90 negatif sinus 90, sinus 90 dan cosinus 90. Nah, dikalikan titiknya, koordinatnya adalah 2,2. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Cos 90 itu adalah 0, sin 90 adalah 1, karena ada negatif berarti negatif 1, sin 91, cos 90 0. Nah, jadi kita punya matrik demikian. Oke, dan ini tinggal kita kalikan 0 kali 2, 0 ditambah negatif 1 kali 2 adalah negatif 2. 1 kali 2, 2 ditambah 0 kali 2, 0. Jadi jawaban kita adalah negatif 2. Nah, ini lagi ya. Jadi bayangannya adalah negatif 2,2. Nah, ini dia. Sama kan? Nah, ini dia. Jadi
cara mengerjakannya sama. Mau apapun transformasi geometrinya, mau rotasi, translasi, pencerminan atau refleksi, terhadap apapun modelnya tetap seperti ini modelnya. Nah, tinggal kita mengganti yang di sininya. Di sininya diganti sesuai dengan permintaan soal. Dilatasi itu adalah transformasi yang mengubah ukuran atau skala suatu bangun geometri. Bisa terjadi pembesaran, bisa terjadi pengecilan, tetapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Dilatasi pada bidang data ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Pusat dilatasi, dan yang kedua adalah faktor skala. Ya. Nah, pusat dilatasi bisa di titik O 0,0 atau tidak di titik 0,0. Nah, pencerminan, atau refleksi, translasi, dan rotasi itu tidak mengubah ukuran dari bendanya. Ya, tapi kalau dilatasi dia bisa mengubah ukuran bendanya. Sehingga translasi, refleksi, dan rotasi sering disebut transformasi geometri yang isometri, tidak berubah. Ya. Artinya kalau kita mencerminkan atau menggeser atau memutar segitiga dengan ukuran tertentu, maka bayangannya pun juga tidak berubah, ukurannya, luasnya, dan sebagainya. Tapi kalau dilatasi, karena dia bisa membesar atau mengecil, maka ukurannya bisa berubah dari ukuran besar. Transformasi geometri yang terakhir adalah dilatasi. Dilatasi tersebut adalah perbesaran atau perkalian. Nah, umpama saya punya pusat O di 0,0, kemudian misalnya ada titik A di koordinat 2,1. Sekarang titik A ini jaraknya terhadap O diperbesar 2 kali umpama atau 3 kali, atau didilatasikan dengan pusat O dengan faktor skala umpama 3 ya, umpamanya nih. Dilatasi titik A terhadap titik O sebanyak dengan faktor skala ya, di faktor skala umpamanya 3. Nah, kita akan lihat nah ini dia bayangannya. Ini kalau saya tarik garis ya, saya tarik garis. Nah, ini dia. Oke, coba lihat 1, 2, 3. Karena tadi faktor skalanya adalah 3. Titik A dengan faktor skala 3, pusatnya O didilatasikan. Nih. Andai kata A ini kita geser posisinya ya, di 2,1 bukan di 2,1. Tadi kan A-nya di 2,1. Sekarang kalau A-nya saya geser di 2,2. Kita lihat posisi bayangannya ini, lihat. 3 kalinya kan, 1, 2, 3. Ternyata koordinatnya di 6,6. Andai kata titik A ini saya geser saya punya titik yang lain dengan koordinat 4,1 dengan faktor skala 3 pusat O, kalau didilatasikan jawabannya 12,3. Bisakah kalian menebak kalau semula 4,1 maka bayangannya 12,3, faktor skalanya 3. Bagaimana cara mendapatkan 12,3? Atau misalnya nih, faktor skalanya diganti. Ya, faktor skalanya saya ganti umpama 2. Umpamanya saya 2. Nah, ini lihat 2 kalinya. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita tidak menggunakan geometri tapi menggunakan aljabar matrik? Untuk menggunakan aljabar matrik, maka matriks transformasi yang berhubungan dengan dilatasi mulai dihafalkan ya. Matriks transformasi yang berhubungan dengan dilatasi itu adalah K, 0, 0, K. K adalah faktor skalanya. Mau 2, 1, 3, 4 dan seterusnya, atau negatif atau setengah dan sebagainya ya. Tapi tidak 0.
Oke, sekarang misalnya ada titik A, ini tadi ada contoh titik A, koordinatnya 4,1. Didilatasikan dengan pusat dilatasinya adalah 0 dan faktor skalanya misalkan 2. Maka bayangannya adalah, kan begitu pertanyaannya ya. Maka bayangannya adalah titik-titik. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita bentuk susunan ini untuk mencari bayangan. Di sini adalah matriks dilatasinya dikalikan titiknya. Nah, bayangannya dimisalkan X aksen, Y aksen. Sedangkan matriks dilatasinya kita gunakan ini. Nah, ini K-nya diganti karena mintanya 2, ya sini diganti 2, 0, 0, 2. Kalikan titiknya. Titiknya apa? 4, 1. Lalu kita kalikan dengan menggunakan perkalian matriks, didapat 2 kali 4, 8, 0 dikali 1, 0. 0 dikali 4, 0, ditambah 2 kali 1, 2. Jadi sama dengan 8,2. Nah, jadi A aksen secara geometri secara aljabarik matrik adalah 8,2. Nah, ini kalian bisa lihat 8,2 kan, ini 8, X-nya, Y-nya 2. Nah, inilah transformasi geometri untuk dilatasi.